Nasir, tidak boleh satu peser pun uang dari Republik Indonesia yang keluar. Baru tahu ya kalau uang Cipirit itu menggunakan dana negara orang lain, APBN negara orang lain untuk menolong korban pengungsi dan anak-anak kesayangan mereka atau menolong imigran gelap yang kemungkinan diantar oleh mereka sendiri ke seluruh dunia. Ya enak banget kalau gitu. Jadi untuk apa selama ini kalian prospek orang-orang itu di mall? Saya juga pernah di prospek 2 kali. 1 kali di mall di Jakarta dan 1 kali di Italia, di mall di Milano. Dan kalian dengan booth itu kan, dengan foto-foto, dengan brosur, Pak mau sumbang untuk korban pengungsi, mereka tidak bisa makan opor ayam, nggak bisa makan sate kambing, nggak bisa makan wafer, coffee break gitu kan, mereka nggak bisa tur seumur hidup ke seluruh dunia. Mau nggak sumbang? Ini skemanya 100.000, 500.000, 1 juta dipotong dari kartu kredit. Kalau mau seumur hidup supaya aku merasa baik dan masuk surga. Aku pikir duit yang kalian minta atau todong, gue nggak tahu kan, betis banget kan, itu digunakan ya untuk menolong anak-anak kesayangan kalian ini. Ternyata tidak. Sesuai dengan kesaksian Bapak ini loh. Kenapa sekarang kami harus menolong ini si Rokmini ini, si imigran gelap ini, yang Presiden sudah bilang bahwa ini adalah imigran gelap. Cek videonya. Saya tidak hoax. Imigran gelap dibawa, ya. Dan yang bayar siapa? Kami. Itu sangat-sangat tidak adil ya. When Cipirit. Saya rasa itu sangat tidak adil. Dan apakah uang itu yang sumbangan itu untuk siapa kalau gitu? Untuk gaji kalian. Supaya kalian punya karir. Atau untuk menggaji direktur. Saya pernah ketemu dulu ya, beberapa tahun lalu itu direktur One Cipirit itu di salah satu party kedutaannya, Independence Day di Jakarta. Dan dia seperti duta besar, si direktur Cipirit sini kan. Dan dia itu, wow, mobilnya Mercy, pakai supir, rumahnya di Menteng, pakai kolam renang. Enak banget cuy. Tapi yang lain-lain itu, ya anak-anaknya itu nggak bisa makan. Anak-anaknya itu naik perahu. Anak-anaknya itu katanya dianiaya. Bagaimana bisa? Kamu adalah lembaga kemanusiaan, tapi direkturnya, ya, swimming pool. Rumahnya segede aleng gambreng. Kenapa pengungsinya itu sebagian nggak ditaruh di rumahnya? Di Menteng itu. Kenapa? Ini pertanyaan. Karena seorang pemimpin harus memberi contoh kepada orang lain. Dan juga kalian yang suka nodong-nodong itu kan, apa saya namanya, maaf ya mungkin nodong. Katanya apa, memberikan prospekan, tampunglah. Satu pegawai yang Cipirit itu tampung satu keluarga. Anak, bapak, ibu semua ditampung. Mau nggak? Sebelum kalian suruh kami atau negara lain tampung, kalian sudah tampung dulu belum? Itu pengungsi-pengungsi itu. Kalian pakai seragam UN Cipirit ya. Jadi kebongkar boroknya ini ya. Saya ngomong ini untuk membela keadilan. Ya, jangan sampai rakyat di sini yang susah, ya, ada kecemburuan sosial. Orang yang bukan warga negara Indonesia dikasih makan, dikasih tidur, dikasih opor ayam, dikasih main-main, karambol atau monopoli, terus kami-kami di sini susah dan pakai uang kami. Nah, jadi tolong pejabat Republik Indonesia harus turun tangan. Ini sangat-sangat tidak baik ya. Dan sebaiknya One Cipirit sini, ya minggato silakan pergi ke negara orang lain. Kalau menolong orang pakai duit kami, tidak adil. Sedangkan banyak rakyat yang butuh pertolongan negaranya sendiri. Nggak usah sok-sokan cari muka. Ya, mungkin saja ini proyek cari muka. Karena biasanya, maaf gitu kan, biasanya pejabat negara manapun, kalau sudah selesai tugasnya, mau jadi menteri atau jadi presiden, itu kalau bagus, ya, performanya terhadap luar negeri, dia akan masuk dalam bursa nominasi untuk jadi ketua PBB. Ya, itu masalahnya. Makanya dia harus performa, menunjukkan bahwa dia itu di hadapan bangsa-bangsa itu pencitraan, saya ini kerjanya ini performance. Dan kalau ada proyek-proyek perdamaian seperti ini,
ada foto-foto bahwa berhasil mengendalikan pengungsi migran gelap ini, nanti masuk nominasi bursa untuk diangkat jadi ketua PBB. Itu biasanya seperti itu, cuy ya. Saya tahu. Jadi jangan sampai kita terjerembab ya dalam hal seperti ini. Gunakan hati nuranimu. Jadi tolong imigran gelap ini yang Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa sudah terbukti ada perdagangan manusia, itu artinya imigran gelap, tolong dipulangkan ke negaranya mereka. Ya, tolong UNC Pirates dengan uang kalian. Karena uang-uang kalian itu, uang-uang orang yang dititipkan kepada kalian, kalian punya uang untuk sewa speedboat atau cruise, ya, kembalikan saja dengan uang UNC Pirates. Jadi tidak ada alasan mereka harus menggunakan pulau di sini, harus ditampung. Tidak, pakai uang mereka dan kita semua kompak, suruh UNC Pirates keluarin dananya itu, sewa boat, sewa hotel, pulangin semuanya ke Bangladesh atau ke Cox, Braka, ke tempat pengungsian atau ke Myanmar. Sepakat? Sepakat. Ini masuk akal. Duitnya ada. Duitnya ada. Atau harus diedit juga nih. Bukan diedit, tapi harus diaudit. Tolong diaudit uang UNC Pirates ini. Ada berapa miliar? Tolong di Google nanti dikasih tahu ke saya ya. Nanti saya bikin VT-nya. Berapa audit harta UNC Pirates tahun 2023? Berapa sumbangan yang dia telah terima? Khususnya dari Indonesia. Orang yang pernah nyumbang ke UNC Pirates ini, berapa jumlahnya? Di-upload. Ya, tolong. Kita sekarang ini yang gerak nih rakyat. Ya, di-upload. Kalau dananya ada, pasti cukup untuk pulangin imigran gelap ini ke negaranya masing-masing. Terima kasih. Saya kok jadi ambil tugas menteri ya, kok saya jadi duta Rock Mini.